Pada awal abad ke-16, sebuah kerajaan baru telah bangkit di Nusantara. Sebuah kerajaan pertama yang berlatarkan keislaman di tanah Jawa. Kejayaannya telah berhasil menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa dan menjadi kerajaan paling kuat di tanah Jawa pada masanya. Menjelang akhir abad ke-15, seiring dengan kemunduran Majapahit, secara praktis beberapa wilayah kekuasaannya mulai memisahkan diri. Bahkan wilayah-wilayah yang tersebar atas kadipaten-kadipaten saling serang satu sama lain, saling mengklaim sebagai pewaris tahta Majapahit. Sementara Demak yang daerahnya berada di wilayah utara pantai Jawa muncul sebagai kawasan yang netral. Kesultanan Demak adalah kerajaan Islam pertama yang terbesar di pantai utara Pulau Jawa. Demak sebelumnya merupakan kadipaten dari kerajaan Majapahit yang bernama Bintoro, kemudian muncul sebagai kekuatan baru yang mewarisi dari kebesaran Majapahit. Raja Demak bernama Raden Patah dianggap sebagai putra Majapahit terakhir. Kerajaan ini tercatat menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan Nusantara pada umumnya. Sekitar tahun 1527 Masehi, melalui tangan Raden Patah yang dipelopori oleh Sunan Giri dan para wali Songo, ribuan pasukan Demak di bawah pimpinan Sunan Ngudung menyerbu ibu kota Majapahit. Serangan pertama yang diluncurkannya gagal, dan Sunan Ngudung sebagai senopati gugur dalam peperangan. Selanjutnya Demak dipimpin oleh Sunan Kudus. Melalui taktik yang cerdas, pasukan Majapahit didorong dari dalam. Pasukan Palembang yang sebelumnya membantu Majapahit ternyata sudah bersekongkol dengan Demak dan para wali yang tergabung dalam Wali Songo. Prajurit dari Palembang membakar seluruh stok pangan untuk prajurit Majapahit. Akibatnya, prajurit Majapahit kalang kabut. Dengan strategi ini, Demak berhasil menundukkan Majapahit. Raden Patah kemudian memindahkan pusat Majapahit ke Bintoro. Peristiwa simbolis itu menunjukkan bahwa Bintoro sah sebagai pewaris Majapahit dan sekaligus menandai lahirnya Kesultanan Islam Demak, di mana Raden Patah menjadi sultan pertamanya. Selama pemerintahannya, Raden Patah berupaya untuk memperluas kekuasaannya yang banyak dibantu oleh Wali Songo, yang berperan sebagai penasehat dan ditandai dengan pembangunan Masjid Agung Demak. Raden Patah wafat pada tahun 1518 Masehi dan digantikan oleh anaknya bernama Pati Unus. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Demak menjadi kerajaan dengan kekuatan maritim yang kuat. Hal ini ditandai dengan kuatnya armada laut kerajaan Demak, hingga beberapa kali kerajaan Demak melakukan pertempuran dengan Portugis di Selat Malaka. Pada abad ke-16, Demak telah menjadi kerajaan yang kuat di Pulau Jawa. Tidak satu pun kerajaan lain di Jawa yang mampu menandingi usaha kerajaan ini dalam memperluas kekuasaannya. Di masa Sultan ketiganya bernama Trenggana, disebut-sebut sebagai masa kejayaan Kesultanan Demak. Beliau berjasa atas penyebaran Islam di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di bawahnya, Demak mulai menguasai daerah-daerah Jawa lainnya seperti merebut Sunda Kelapa, yang merupakan jalur perdagangan laut terbesar di Nusantara. Pada tahun 1522 Masehi, Prabu Surawisesa yang merupakan Raja Pajajaran mengadakan perjanjian dengan Portugis untuk mempertahankan Sunda Kelapa. Sang raja merasa khawatir terhadap sepak terjang pengaruh dari Kesultanan Demak. Kekhawatiran itu mendorong Pajajaran untuk membina aliansi dengan Portugis dan membangun pusat pemerintahan yang dilengkapi dengan benteng pertahanan. Kabar koalisi antara Pajajaran dan Portugis di Sunda Kelapa pun sampai ke Demak. Kerajaan Demak yang sebagai kekuatan utama di Jawa merasa terancam jika perjanjian persahabatan Sunda Kelapa dengan Portugis tersebut sebagai sebuah provokasi dan suatu ancaman baginya. Lantas Sultan Trenggana menugaskan Fatahillah untuk mengusir Portugis sekaligus merebut kota itu. Armada Fatahillah kemudian bergabung dengan orang-orang Cirebon yang memang mengincar Sunda Kelapa.
Diperkirakan jumlah pasukannya sekitar 2.000 orang. Sedangkan armada Portugis di bawah pimpinan Francisco Deza membawa sekitar 50 kapalnya berlayar menuju pelabuhan Sunda Kelapa. Sesaat ketika beberapa kapal-kapal mereka menepi di pantai, mereka tidak mengetahui bahwa Sunda Kelapa telah jatuh ke tangan pasukan Islam Demak. Setelah menerima laporan bahwa pasukan Portugis telah mendarat di Sunda Kelapa, pasukan Islam Demak yang dipimpin oleh Fathahillah langsung melakukan serangan. Perang pun berkecamuk dengan dahsyat. Pasukan Fathahillah terus melancarkan serangan atas tentara Portugis. Mereka terdesak mundur dan meminta bantuan pasukan dari armada kapal yang masih berada di perairan Sunda Kelapa. Fathahillah mengirimkan mata-mata untuk mengumpulkan informasi tentang kekuatan musuh. Setelah mendapat laporan, kemudian Fathahillah memerintahkan agar armada kapal perangnya mulai melakukan serangan. Pertempuran di laut pun kembali meletus dengan sengit. Peluru-peluru meriam besar dari armada kapal perang Portugis mulai dimuntahkan ke arah armada pasukan Islam Demak. Meskipun dalam keadaan diserang, pasukan Fathahillah terus bergerak maju mengepung pasukan meriam Portugis. Komando Fathahillah untuk menyerbu terdengar lantang oleh pasukan Islam. Dengan bergerak cepat dan disertai semangat jihad yang selalu berkobar, membuat pasukan Portugis berada dalam keadaan terdesak, hingga menimbulkan banyak korban berjatuhan dari pasukan Portugis. Tidak mampu menahan serangan yang terus diluncurkan pasukan Islam secara bertubi-tubi, akhirnya pasukan Portugis terdesak mundur dan melarikan diri kembali ke Malaka. Sedangkan Francisco Deza tidak menyerah. Ia dan armadanya kembali mencoba mendarat di Sunda Kelapa setelah kejadian itu. Upaya keduanya kembali digagalkan oleh armada Fathahillah dan pasukannya. Pasca kemenangan tersebut, Fathahillah didaulat menjadi gubernur di Sunda Kelapa. Fathahillah pun mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang merupakan cikal bakal lahirnya kota Jakarta. Pada tahun 1528 sampai 1540 Masehi, Kesultanan Demak berhasil menaklukkan hampir seluruh Jawa Barat dan menyebarkan syiar Islam di sana. Beberapa wilayah bekas Majapahit di Jawa Timur juga tidak terlepas dari penaklukannya, seperti Tuban pada tahun 1527, Madura 1528, Surabaya, Pasuruan, dan Kediri 1527 sampai 1529, dan Belambangan yang merupakan kerajaan Hindu terakhir di ujung timur Pulau Jawa pada tahun 1529 sampai 1546. Sayangnya, Sultan Trenggana harus gugur setelah pertempuran menaklukkan Pasuruan pada tahun 1946 Masehi. Kekacauan di Demak mulai terjadi setelah Sultan Trenggana wafat. Banyak sejumlah keturunan raja bertikai untuk memperebutkan tahta kerajaan Demak. Kosongnya puncak kekuasaan menyulut kembali persaingan politik antara keluarga Pangeran Sekar Seda Lepen yang dikomandoi oleh Arya Penangsang dengan keluarga Sultan Trenggana. Di tengah kemelut tersebut, tampillah sosok Jaka Tingkir yang merupakan seorang adipati Pajang bawahan Demak untuk meredamkan pemberontakan Arya Penangsang.